Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya robbal alamin. Baik, kamu pernah nggak ngerasa hidup ini kayak ngebut terus? Tapi anehnya, kamu justru makin jauh dari rasa tenang. Bangun pagi buru-buru, kerja ngejar target, pulang badan capek, belum selesai urusan rumah, ditambah lagi drama sosial media yang rasanya nggak ada habisnya. Di zaman serba cepat kayak sekarang, banyak dari kita tumbuh dengan satu keyakinan yang sama. Hidup itu harus penuh pencapaian. Harus punya rumah besar, harus punya mobil lebih dari satu, tabungan harus tebal, liburan harus keluar negeri. Pokoknya semua indikator sukses harus dicentang. Tapi di tengah kejar-kejaran itu, kita jarang berhenti buat nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, kita lagi ngejar apa sih? Dan yang lebih penting, apakah semua itu benar-benar bikin hidup kita tenang? Lucunya, makin banyak yang kita kejar, makin banyak juga yang terasa kurang. Sudah punya motor, pengen mobil. Sudah punya mobil, pengen yang lebih baru. Sudah punya rumah, pengen renovasi biar kelihatan naik kelas. Dan jujur aja, itu wajar. Kita manusia. Masalahnya bukan di keinginan, tapi di kesadaran. Apakah semua itu memang kita butuhkan, atau cuma karena kita merasa harus punya? Di titik inilah muncul satu pertanyaan sederhana, tapi dalam. Bisakah kita hidup bebas dan tenang meski hidupnya sederhana? Jawabannya, bisa banget. Tapi jalan ke sana bukan soal berhenti kerja atau kabur dari tanggung jawab. Ini soal pola pikir. Soal pilihan, dan soal keberanian buat berhenti ikut lomba yang sebenarnya nggak pernah kita daftar dari awal. Banyak orang salah paham. Mereka pikir hidup sederhana itu sama dengan hidup kekurangan. Padahal beda jauh. Sederhana itu bukan miskin. Sederhana itu keputusan. Keputusan buat hidup cukup, bukan serakah. Keputusan buat berhenti membandingkan isi dompet kita dengan isi Instagram orang lain. Keputusan buat menciptakan ruang kosong dalam hidup, bukan mengisi setiap sudut dengan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kebebasan sejati seringkali nggak datang saat kita punya segalanya, tapi justru saat kita sadar, ternyata kita nggak butuh semuanya. Saat kita mulai melepas beban harus ini dan harus itu, disitulah ruang buat tenang mulai muncul. Hidup sederhana bikin kita nggak terlalu takut kehilangan, karena kebahagiaan kita nggak dititipkan ke benda-benda. Termasuk soal uang. Banyak orang mikir kebebasan baru bisa dirasakan kalau penghasilan sudah besar. Padahal kenyataannya, penghasilan besar nggak otomatis bikin hidup tenang. Apalagi kalau pengeluarannya lebih besar lagi. Gaji 2 digit, tapi cicilan ke 5 arah. Hasilnya sama-sama ngos-ngosan. Sebaliknya, orang dengan penghasilan biasa saja tapi gaya hidupnya sederhana, seringkali justru lebih santai, lebih damai. Karena dia paham satu hal penting, bukan soal berapa yang masuk, tapi berapa yang benar-benar dibutuhkan. Saya pernah dengar cerita dari seseorang yang memilih pindah dari kota besar ke desa kecil di pinggir pantai. Dulu dia kerja kantoran, gajinya lumayan, tapi setiap hari stres, overthinking, dan gak pernah merasa cukup. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan besar, resign, menjual sebagian barang, dan memulai hidup yang lebih sederhana. Sekarang penghasilannya memang gak sebesar dulu, tapi katanya hidupnya jauh lebih bahagia. Bangun pagi lihat laut, kerja seperlunya, punya waktu buat diri sendiri dan orang-orang yang dia sayang. Gak ada lagi macet panjang, gak ada tekanan kerja berlebihan, gak ada FOMO sosial media. Dari situ saya belajar, kadang yang kita cari bukan lebih banyak, tapi lebih bermakna. Dan penting buat dipahami, hidup sederhana bukan berarti anti mimpi atau anti kerja keras. Justru sebaliknya, hidup sederhana memberi kita kejernihan. Kita jadi tahu mana yang penting, mana yang cuma kebisingan. Dan saat kita tahu apa yang penting, kita bisa bilang tidak pada hal-hal yang gak perlu. Masalahnya banyak dari kita keburu takut. Takut dibilang gak ambisius, takut dianggap ketinggalan zaman, takut dicap gagal. Padahal hidup sederhana itu bukan mundur dari dunia. Itu tentang berani memilih jalan sendiri di tengah keramaian. Butuh keberanian buat bilang, saya cukup, di tengah dunia yang terus bilang, kamu kurang. Tenang dan bebas itu nggak datang dari luar, bukan dari rumah besar, bukan dari mobil mahal, tapi dari cara kita menjalani hidup. Ada orang tinggal di rumah mewah,
tapi pikirannya nggak pernah istirahat. Ada juga yang tinggal di kontrakan kecil, tapi hatinya lapang. Karena tenang itu urusan batin, dan sederhana itu soal pilihan. Di dunia yang makin ribut, hidup sederhana bisa jadi bentuk perlawanan paling bijak. Bukan ekstrim, bukan harus hidup tanpa teknologi, tapi sadar, kita bisa mulai dari hal kecil, berhenti beli barang yang gak dibutuhkan, belajar bilang cukup, mengurangi waktu scrolling, menambah waktu ngobrol dengan diri sendiri. Pelan-pelan, satu keputusan kecil setiap hari. Karena ada kebebasan luar biasa saat kita sadar bahwa hidup kita bukan untuk bikin semua orang terkesan, bahwa kita gak harus punya segalanya untuk merasa bahagia. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kembali hal-hal yang sering hilang, keheningan, kehadiran, dan kedamaian. Dan saat kita sudah nyaman hidup sederhana, banyak hal yang dulu terlihat penting, perlahan kehilangan maknanya. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita sudah cukup, dan disitulah kebebasan itu tinggal. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rizki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.